suaranya lebih enak batin dengan ini. Itu samping situ gitu. Dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Suaranya enggak apa ini ya. Saya benar juga. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa qala aidan fasolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait wa Sahibatus Syukur, yaitu Bapak apa namanya? Iman ya? Bapak Iman Sumantri beserta Ibu Heri ya, Widyastuti beserta seluruh keluarga besarnya. Ini tadi baterainya itu Ada Ibu. yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Muksinin, yaitu Ibu Saja Kokom Komaria beserta tim Qosidah dan Jamaah. Yang sama-sama kita hormati Guru Pembimbing Mingguan Majelis Ta'lim Al-Muksinin, yaitu Ibu Ustazah Maria Ulfa beserta Jamaah. Yang sama-sama kita hormati dari Ibu Taufik, Ibu Aja Sutira, Ibu RT, Ibu Ketua RW, tak lupa pula Ibu Dias sebagai apa namanya? YouTuber. Ibu-ibu jamaah Majelis Walimatus Syukur yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula calon kedua mempelai, yaitu Saudara Pupu Perdintino beserta Ananda Nur Andini ya? Nur Andini Putri. Kita doakan Bu, beliau semoga Allah berikan panjang umurnya, panjang jodohnya, berkah milik rezekinya. Amin. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syukur alhamdulillah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai pada kesempatan di malam Sabtu ini, alhamdulillah, walaupun telah diguyur hujan, bahkan sampai saat ini pun hujannya belum berhenti. Mudah-mudahan hujan yang turun kepada kita, hujan yang membawa berkah kepada kita sekalian, wabil khusus untuk sahibatul hajat, sahibatus syukur. Sholawat diiringi salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang karena semenjak pulang dari kemarin hari Ahad, Ibu, malam Sabtu itu saya agak meriang, panas dingin, pusing. Pas nyampe di rumah batuk pilek ternyata. Makanya terganggu agak pita suara ini, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, nasihat pernikahan, wabil khusus nasihatnya untuk pengantin lama, bukan untuk pengantin baru. Kalau pengantin baru mah Bu, gak usah dinasehatin. Insya Allah setiap pagi udah rapi. Ya Bu ya, pagi udah rapi, alisnya udah rapi, bajunya udah rapi, kamarnya udah rapi, dapurnya juga udah rapi. Tapi begitu kita pengantin lama, Bu, pengantin lama, dapurnya berantakan, kamarnya berantakan, mukanya juga berantakan. Tuh pengantin lama. Makanya yang kudu dinasehatin pengantin lama, bukan pengantin baru. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Neng, panggilannya Neng siapa? Nanda. Udah siap jadi seorang istri? Insya Allah. Kalau kemarin atau besok, kalau kemarin begitu mau kerja pamitnya sama ibu sama orang tua, besok begitu akdun nikah pamitnya sama si AA, sama Ayang Beb. Kata Ayang Bebnya, Neng, gak usah kerja, udah Mas cukupin kebutuhannya, udah gak usah kerja. Tuh alhamdulillah. Enggak Mas, kalau Masnya kerja doang, ntar kalau saya mau beli baju minta sama Mas, mau beli bakso minta sama Mas, mau ngasih orang tua minta sama Mas. Gak apa-apa, emang kalau dia yang nyukupin ya. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok Nanda besok akan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pernikahan menyatukan dua keluarga besar. Mertuanya datangnya dari mana? Mertuanya Lampung. Purworejo. Oh sama-sama itu ya, dari daerah Lampung. Enggak, suami asalnya dari sana.
Berarti menyatukan dua keluarga besar nih. Kalau besok Ramadan, kemarin ketika habis gajian cuma ngasih orang tua doang. Besok habis gajian, habis dapat THR ngasih orang tua, ngasih mertua. Siap? Siap nggak? Insya Allah. Biasanya beliin baju orang tua, besok beliin baju mertua. Biasanya yang pulang, kalau pulang kampung yang ngongkosin emaknya, lah besok yang ngongkosin kita sama suami. Tuh. Makanya yang tadinya Bu, kita biasanya kalau belum nikah itu kan piring pecah orang tua kita yang beresin. Begitu nggak punya cabai orang tua kita yang beli. Tapi besok begitu udah berumah tangga, listrik begitu kita yang bayar. Cabai nggak punya kita yang beli. Bener begitu Neng? Bener. Artinya apa? Makanya harus siap lahir dan batin. Orang menikah nggak selamanya punya duit, biar pahitnya dulu dia. Orang yang nikah nggak selamanya punya duit, terus nggak ada. Kecuali emang yang kita nikahin suami kita konglomerat, ya Bu ya, yang duitnya pengusaha, yang duitnya udah kagak habis-habis. Tapi kalau kita sebagai karyawan atau pengusaha kecil, siap-siap kalau kita nggak punya duit. Tapi orang yang beriman, istri yang soleha, dikala punya duit kudu setia sama suami. Suami nggak punya duit juga kudu setia. Emang harus begitu. Masa setia ketika punya duit setia, nggak punya duit nggak setia? Jangan matre namanya. Ya Bu ya. Nah ibu sekalian, rahimakumullah. Oleh karena itu menyatukan dua keluarga yang tadinya kita punya adik, besok punya ipar. Tuh. Tapi ipar itu orang lain, Neng. Dikala kakak ipar kita datang atau adik ipar kita datang yang laki-laki, yang mestinya kita nggak pakai jilbab, besok pakai jilbab. Kenapa begitu? Karena dia orang lain, karena bukan mahram kita. Jangan kita mentang-mentang itu saudara kita, ipar kita, langsung kita bebas buka aurat kita, nggak bisa, karena itu bukan mahram kita. Yang ketiga, pernikahan merupakan insya Allah orang yang menikah akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lewat, kayak kita di perkampungan Madinah, ada seorang laki-laki kayak kita lagi ngasap pisau nih. Apa kata? Assalamualaikum, hai Rijal, sudah kamu menikah? Belum ya Rasul. Besok lewat lagi, nanya lagi Rasul, apa kau sudah menikah? Belum ya Rasul. Kenapa engkau belum menikah? Ya Rasul, saya emang gak punya pekerjaan tetap, saya takut ya Rasul, gak bisa memberikan nafkah kepada istri saya Rasul. Bu, hari ketiga lewat lagi Rasul, hai Rijal, apa kau sudah menikah? Belum ya Rasul. Apa kata Rasul? Orang yang menikah akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kata Rasul, makanya baca surah Al-Zilzalah. Bu, suruh baca surah Al-Zilzalah. Kalau nggak siang ya malam surah Al-Zilzalah. Apalkan Bu? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa aghrazatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, dan seterusnya ila akhir ayat. Jadi kata Nabi, orang yang membaca siang atau malam surah Al-Zilzalah maka pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca itu. Makanya kata Nabi, bacalah surah Al-Zilzalah, niscaya Allah akan banyakkan rezekimu. Orang yang menikah akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ketika putra saya izin mau nikah, kebetulan memang baru masuk kuliah. Saya mau bilang enggak, ntar saya dosa. Kalau bilang iya, karena belum punya pekerjaan. Tapi saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Tapi dengan satu syarat, Mas, kalau nikah nggak boleh pindah dari rumah ini kecuali udah selesai ntar kuliahnya. Bu. Begitu selesai 2 tahun, apa kata dia? Mama, besok mau wisuda karena keluarga dari Sumatera mau pada datang, kagak enak kalau tinggal di sini. Lah terus kontrak mudah biar 3 bulan.
Ceritanya ngontrak dah Bu, di sono di dekat Mangun Jaya, Bu. Habis begitu, Mak sekarang udah selesai, mau pindah, mau hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke Jakarta. Bu, cuman saya bawain kulkas sama perabotan yang dia ada. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih ditransfer buat bayar kontrakan. Bu, di Jakarta kan mahal Ibu ya. Bu, mahal di Jakarta. Bu, manahan kalau udah waktunya bayar, tinggal punya kontrakan, udah mondar mandir. Apa kata dia? Saya bilang, Mas, coba bilangin nambah berapa itu? Masa nambah 3 hari? Karena waktunya kalau tanggal tua kan ribet. Coba nambah 3 hari, berapa duit tambahnya? Mak, jadi 1,3. Ya udah nggak apa-apa. Bu, apa kata dia? Mak, dihitung aja Mak, ntar kalau saya punya duit ntar diganti. Dihitungannya berapa juta udah tuh kena dapatnya. Udah, namanya orang tua sama anak ilokan. Ya Bu ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah ke Jakarta, Bu. Alhamdulillah suami istri karena baru lulus dapat pekerjaan. Apa dia bilang? Mak, gajinya kecil. Ya udah, jangan lihat gajinya, tapi lihat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita yakin orang yang nikah akan ditambah rezekinya. Neng, dapat 2 tahun di Jakarta, alhamdulillah punya tempat sendiri, sekarang pun punya kendaraan sendiri. Alhamdulillah, bahkan sudah melaksanakan umroh untuk orang-orang tuanya. Oleh karena itu, istri yang solehah, istri suami yang soleh, bagaimana supaya rezeki kita berkah? Yang pertama, Neng, jangan tinggalin sholat duha. Sholat kita, sholat duha berapa rakaat Bu? 4 rakaat. Alhamdulillah. Baca waqiah gak Neng? Baca waqiah. Jadi habis sholat duha atau habis sholat sholat subuh baca waqiah. Karena orang yang baca surah waqiah insya Allah jauhkan daripada kepakiran. Karena itu surah untuk kaya. Tapi baca waqiah bukan untuk kaya. Tapi kita membaca Al-Quran. Istri yang solehah, insya Allah yang dia baca Al-Quran bukan sering baca HP. Cuma kita mau kembalikan Ibu ya. Seringan baca HP ketimbang Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran kagak sempet kita baca, HP mah ya nemen banget kita. Ibu sekalian rahimatullah. Jadi yakin nih, orang yang menikah akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar yang tadi sholat duha, baca waqiah, yang selanjutnya apa? Mengundang rezekinya Allah, bersodakoh. Kepada siapa kita? Orang tua dan mertua, utamakan itu. Insya Allah, kita ngasih orang tua, ngasih mertua, doanya panjang. Tuh, apa kata mak kita? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mudah-mudahan anak saya rezekinya tambah banyak, lemburannya tambah sering, diangkat derajatnya, dimuliakan hidupnya, kan begitu Neng. Tuh, tapi kalau ngasih orang tua jangan sisa ya. Ngerti sisa Bu? Sisa bayar listrik, sisa bayar pulsa, sisa beli gula buat bulanan, sisa beli beras, sisa airnya habis gak jadi ngasih dah tuh. Makanya kalau ngasih di awal, jangan di belakangnya. Insya Allah. Yang ketiga, yang selanjutnya, orang yang menikah akan menyempurnakan setengah atau separuh agama suami kita. Bu, ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita baca Quran, hablum minallah. Tapi ketika kita melayani suami, itu tadi, makanya ibadah nikah itu ibadah yang sangat panjang, ibadah seumur hidup. Bu, ibadah seumur hidup. Ibu bosan apa kagak tuh melayani suami? Bosan apa kagak Bu? Oh, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita bosan Bu, saya Bu. Tapi alhamdulillah Ibu gak pada bosan ya Bu ya? Enggak, alhamdulillah. Ntar kalau bosan pergi katanya dicariin. Begitu lama perginya dicariin. Begitu ada di rumah mulu ngomel baik. Ya Bu ya. Nah ini ibadah seumur hidup. Oleh karena itu Neng, di dalam pernikahan kita kudu bawa syukur dan sabar. Syukur dan sabar kudu di dalam rumah tangga itu harus. Kenapa? Kadang-kadang kita melayani suami, Bu, begitu belum nikah belum kelihatan semuanya, tapi begitu habis nikah kelihatan semuanya. Yang tadinya nggak malas, pas udah nikah kelihatan malasnya. Yang tadinya jorok nggak kelihatan Bu, tapi pas udah nikah kelihatan joroknya.
Ya Bu ya, begitu tadinya kelihatan kita, kata kita royal banget, begitu udah nikah kelihatan pelitnya. Nah, kejelekannya ada semua di situ, termasuk juga kita. Barangkali dulu suami kita juga sama ngeliat kita. Ya Allah, kalau lihat sama dia tuh selalu kelihatannya cakep, Bu, cantik gitu ya. Begitu di rumah kita udah kayak ondel-ondel. Ya Allah, perasaan dulu waktu belum nikah lu cantik banget, kenapa udah di rumah udah kayak uak-uak. Kenapa begitu? Orang kita cakep-cakep lagi mau pergi doang. Tadi bilang cakepnya kan pergi doang Bu ya. Mau kondangan cakep, mau arisan cakep, mau pergi jalan-jalan, ngaji cakep, di rumah. Nah, itu ibu nggak sendiri. Tapi Neng, jangan niru ibu-ibu. Jangan niru ibu-ibu, ibu mau udah terlanjur. Begitu pagi-pagi dia rapi, pakai jilbab, pakai lipstik, kata bapaknya, Bu, lu temen-temenan mau kemana Bu? Jangan niru ibu-ibu. Kalau udah terbiasa semacam itu rapi, akan terbiasa barangkali. Nah ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi yang namanya pernikahan itu menyempurnakan separuh agama. Jadi dikala kita bikinin kopi suami, ibadah. Ngeliatin suami, dipandang, ternyata suami gue ganteng juga ya. Tuh, ibadah tuh Neng tuh. Begitu pula sebaliknya. Ini masnya juga mandang kita, ya Allah ternyata istri saya masih imut-imut. Tuh, juga ibadah semua yang kita lakukan dalam rumah tangga kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kadang-kadang kita ada keselnya, kadang ada emosinya, kadang agak ikhlasnya. Bener apa bener Bu? Biasanya kita ikhlas kalau habis full. Lah kalau udah pensiun, ilokan terus-terusan kagak ikhlas ya. Nah ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi pernikahan itu di dalam Al-Quran, suami istri dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa artinya? Suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Bu, pakaian kita kan macam-macam. Ada pakaian kebanggaan kita, ada pakaian untuk olahraga, ada pakaian kita dikala mau pergi ngaji, ada pakaian kita kadang-kadang untuk senam, kadang-kadang pakaian untuk dinas, kadang-kadang pakaian juga di musim dingin dan juga di musim panas. Artinya apa? Bahwa pakaian yang kita pakai nempel nih di kulit kita nih. Artinya apa? Suami istri itu biasanya menyatu. Antara suami dan istri menyatu. Kalau udah menyatu, harus tanamkan rasa apa? Rasa kejujuran dan kesetiaan. Jangan sampai Neng setia dikala suami masih kerja, setia. Suami masih gagah, ganteng, setia. Suami masih sehat, setia. Suami masih banyak duit, setia. Suami si gagah, setia. Tapi begitu diuji kita kesehatan, mulai mundur dikit-dikit. Nah ini jangan sampai. Oleh karena itu tadi kudu siap suami itu lahir dan batin. Insya Allah karena ada orang tua mah insya Allah. Makanya kalau lagi kesel jangan purik bawa buntelan ya. Malu entar. Oleh karena itu tanamkan keimanan dan akhlakul karimah di dalam rumah tangga kita. Tanamkan rasa keimanan dan akhlakul karimah di dalam rumah tangga kita. Maksudnya apa? Dikala kita nyuguhin makan, dikala kita ngasih air minum, dikala kita barangkali dikasih ATM sama suami, bilang alhamdulillah hirabbil alamin. Puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan makasih yang baik, bukan. Puji yang pertama, puji syukur dulu kepada Allah, bilang alhamdulillah hirabbil alamin, jazakumullah khairan. Ibu ngomong begitu apa enggak Bu? Kan kasih duit. Bu, kan kasih duit ngomong begitu apa kagak? Kagak. Ya Allah, pada lupa. Bu, bilang alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan. Nah ibu sekalian rahimakumullah. Jadi yang namanya pakaian itu yang pertama ini menutupi apa yang ada di aurat kita. Bu, coba kalau seandainya kita nggak pakai baju nih, aurat kita kan kelihatan semuanya. Begitu pula suami istri harus bisa menutupi aibnya masing-masing. Suami kita kalau tidur ngorok, jangan diceritain sama mak kita. Mak,
Sebelahnya tadinya saya tidurnya sendiri, sekarang ada sebelah ada tokek mah. Nah, jangan tuh. Atau sebaliknya, suami kita yang tadinya tidurnya sendiri, sekarang ada ikan lumba-lumba mah. Iya, umpamanya begitu. Nih jangan aib, ya nanya, jangan diceritain aib di tempat tidur, jangan sampai, apalagi kalau artis bu, ya bu ya, diceritain di medsos, di TikTok, bu. Nah ini jangan. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk seorang suami, begitu dia habis mencampuri istrinya, dia ceritakan aib istrinya di mana-mana. Begitu pula sebaliknya, seburuk-buruk sejahat-jahat wanita, begitu dia habis bercampur hubungan suami istri, diceritakan keburukan suaminya, aib suaminya. Oleh karena itu yang namanya pakaian gunanya untuk menutupi aib kita. Semuanya manusia pasti punya aib, gak ada yang gak punya aib tuh. Punya kekurangan, punya kelebihan. Yang kedua, pakaian itu gunanya untuk apa? Untuk kebanggaan. Kita kan kadang-kadang kalau mau kondangan pakai baju kebanggaan kita ya bu ya, agak cakepan dikit. Begitu kita mau ke warung, biasa aja yang daster kita pakai. Begitu mau kondangan yang agak jauh dikit, oh kiranya agak mahal dikit, yang bagusan dikit. Lah kalau bagus dulu duitnya kagak ada duitnya buat baju. Iya. Lah kalau saya bu, buat kesono itu, kesini itu lagi biarin dah. Orang lihat biarin aja, fotonya itu lagi, yang penting suasananya berbeda-beda. Oleh karena itu Neng artinya apa? Bahwa yang namanya Neng harus bangga punya suami. Begitu datang diajak kondangan sama teman kita yang perempuan, jangan dikenalin suami kita. Tadi kenalin, Titin, tolong nih kenalin suami gue ganteng kan? Lah jangan, ntar dia langsung nanya, nomor teleponnya berapa ntar? Kayak tadi bu, itu penantinnya ganteng banget bu. Di sana penantinnya ganteng banget. Kata saya, suami ganteng ujian, istri cantik juga ujian bagi suaminya. Oleh karena itu ujian apa? Ujian keimanan. Ujian keimanan. Artinya apa? Karena pakaian merupakan kebanggaan. Jadi kalau punya suami kudu bangga. Artinya apa? Urusin suami kita dengan sebaik-baiknya, baik di tempat tidur maupun di meja makan. Begitu pula sebaliknya. Karena suami kita bisa menjadi neraka buat kita, bisa menjadi surga buat kita. Bu, perempuan mah bu kalau pengen masuk surga gampang. Sebetulnya mah gampang. Gampang susah. Ngomongnya mah gampang banget. Bu, sholat yang 5 waktu insya Allah kita kerjakan. Puasa di Ramadan insya Allah kita laksanakan. Yang ketiga, taat sama suami yang agak berat. Bu, saya kadang-kadang udah kesiangan, bapaknya nggak lihat sikon. Bu, tolong dong, tolong apaan? Saya mau makan. Terus tolong dong bikinin sambal. Ya Allah, di jam berapa ya? Ntar aja pulangnya ya. Lah orang mau makan sekarang ntar. Bu, itu ujian buat saya. Artinya apa? Diuji saya jadi seorang istri yang soleh apa bukan? Terpaksa dah bikin sambal sebentar walaupun cuma 5 menit. Bu, nah ini ibu sekalian, untuk taat sama suami agak susah. Tuh. Yang keempatnya apa? Jaga kehormatan diri. Neng, jaga kehormatan diri, kehormatan suami, kehormatan keluarga besar kita. Berapa banyak sekarang rumah tangga berantakan gara-gara tidak menjaga kehormatan diri. Ibu, ini pernah saya sampaikan, ada seorang istri, suaminya kerjanya jauh, pulangnya sebulan sekali. Begitu pulang, "Mah, saya aus banget, emang gak ada punya RS apa?" "Ya Pak, bukan yang gak ada, emang gak ada kulkasnya." "Lah emang kenapa kulkas kita rusak?" "Bukan, udah saya jual." Bu, dijual pertama kulkas. Pulang sebulan berikutnya, Bu, kata suaminya, "Perasaan perabotan pada kemana? Ini sepi amat ini rumah." "Bu, Ma, motor kita kemana, Ma?" "Pak, maafin ya Pak ya." "Kenapa? Motornya udah saya jual juga, Pak." "Kenapa dijual?" "Anak buat sekolah kurang." "Lah kenapa nggak telepon?" kata suaminya. "Karena kalau ditelepon takutnya Bapak bingung, mikirin ntar memang gajinya segitu-gitunya." Bu, pas ketiga kalinya dia pulang bulan berikutnya, ternyata pas dia pulang diketok pintu,
ternyata bukan istrinya yang keluar, melainkan laki-laki lain yang bukain pintu. Nauzubillah min, dan jaga kehormatan. Oleh karena itu, yang pertama sekarang kan medsos lagi rame banget nih. Jangan sampai yang pertama nih, jaga tangan. Nih, jaga tangan. Dikala kita mau chatting yang bukan mahram kita, tahan. Dikala kita mau curhat, ada masalah yang namanya rumah tangga, pasti ada masalah. Curhatnya kita sama orang tua boleh, sama teman boleh, tapi yang paling utama curhat kita sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama teman kita mah, lu laki begitu tinggalin game dah, gitu bilangnya. Teman lu memang laki lu mau males, gitu. Tapi kalau orang tua kan dikasih solusi. Jadi kalau mau cerita masalah itu rumah tangga, jangan cerita sama temen, apalagi temennya temen yang laki-laki, ya neng ya. Tuh, curhatnya sama orang tua. Bu, kan lagi rame banget nih mahar. Seorang istri pengen maharnya sertifikat. Lagi rame banget ibu ya. Sebaik-baik wanita, orang yang tidak menyusahkan mahar. Ya bu ya. Nah ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi neng, yang namanya orang berumah tangga itu, kalau kata orang dulu mah ya bu ya, awalnya manis banget, awalnya manis neng, tapi ntar seperti laksana buah korma, manis. Tapi lama-lama seperti buah pare, pahit. Kadang-kadang masalah masakan berantem, masalah duit berantem, masalah pulang gak ngasih tahu berantem. Kadang-kadang kita chatting jadi cemburuan. Nah oleh karena itu tadi kita harus pandai-pandai, pinter-pinter sebagai seorang istri. Begitu suami baru pulang, minimal siapin minumnya, makannya. Begitu pula suami mau berangkat kerja, siapin apa yang menjadi kebutuhannya. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi pakaian itu banyak gunanya, banyak manfaatnya. Yang jelas untuk menutupi aib kita, saling menutupi aib kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, di dalam kita berumah tangga hendaknya saling hormat menghormati. Pesan ibu, dikala ada masalah sering-seringlah sholat berjamaah. Ambil tangan suami, minta maaf. Karena yang namanya seorang istri pasti selalu harus ngalah. Ya bu ya, jarang seorang suami yang ngalah di luar. Biar tahu tuh. Tapi biasanya yang sering ngalah adalah seorang walaupun yang salah itu dia, tetap dia kukuh pada pendiriannya. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah kepala rumah tangga. Dia agak gengsi dikit untuk minta maaf. Tuh. Oleh karena itu hormati suami kita, hargai suami kita. Karena itu adalah surga buat kita ataukah neraka buat kita. Saling hormat menghormati. Bu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi di dalam kita berumah tangga hendaknya saling hormat menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling mendoakan. Jalankan kewajiban atau kerjakan kewajiban, hak dan kewajiban kita sebagai seorang istri. Yang jelas jaga tangan kita, jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga mata penglihatan kita. Kalau udah nikah, terutama tutup mata kita. Begitu melihat yang tidak baik, tutup buru-buru. Apalagi melihat suami laki-laki yang ganteng, tutup. Atau yang sekiranya akan merusak rumah tangga kita, lagi mau chatting, lagi mau TikTok, tahan dulu. Begitu pula suami kita. Ibu-ibu sekalian, hendaklah dia bisa menjaga hatinya. Oleh karena itu luruskan niat kita. Yang pertama, nikah kita lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah lillah, insya Allah seandainya suami kita berubah fisiknya, insya Allah kita akan selalu setia. Begitu pula sebaliknya, dikala suami kita lillah nikahin kita,
Dari kita yang tadinya cantik, kurus, tapi begitu berubah fisik kita, dia juga tetap setia sama kita. Insya Allah, bawa syukur dan sabar dalam rumah tangga kita. Dikala kita dapat nikmat rezeki, bersyukur. Dikala kita lagi diuji, kita sabar. Oleh karena itu, banyak-banyaklah atau sering-seringlah berbagi sama orang tua. Insya Allah akan berkah rumah tangga kita. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian, itu aja barangkali yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan untuk Bapak Iman Sumantri. Iman Sumantri, Bu. Bisa, guys. Nah, ibu sekalian, mari sama-sama kita sempurnakan acara Walimatus Syukur Bapak Iman Sumantri beserta Ibu Heri Widyastuti. Kita doakan beserta calon besannya, yaitu Bapak Mukimin Abu Bakar beserta Ibu Yurida. Kita doakan, Bu, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat. Allah pelihara kesehatannya, Allah murahkan milik rezekinya, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya. Acara walimah melaksanakan kewajibannya selaku orang tua yang dilangsungkan esok hari, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, keselamatan, berkah tamu undangannya, berkah jamuannya, berkah rezekinya, dan semoga acara akdun nikah Ananda Kuku Perdintino beserta Ananda Nurandini Putri, kita doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keselamatan, berkah rumah tangganya, berkah rezekinya. Semoga Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, satu kali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita doakan dari tamu undangannya, panitianya, besannya, kedua mempelainya, semua panitianya, tukang masaknya, pengejek-pengejeknya, semuanya Allah berikan kesehatan, keselamatan, tidak ada halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina walil mu'minina. Amin. Ibu, patah yang selanjutnya kita doakan untuk yang punya tempat. Semoga selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kiramil Fatihah. Nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah tusmailaru fi hadzal maqam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa wafiqna li syukri ala ni'amik fa inna ala ta'atik
wa husni ibadatik wa da'i faraidika wa tanfidhi ahkamik wa naili mardotik wa tiqoi sakhotik. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ananda Puku Peradintio Endintino wa Ananda Nur Andini Putri wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Isatul Ridho. Allahumma asli jam'ahuma fid dunya wal akhirah wa hab lahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun waj'alhuma min ibadikan nafi'in ala dinika wa li masalihal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik fi auladina wa zurriyatina wa banatina wa la tadurrahum wa fiqhul mita'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, bukalah pintu hati Ananda Puku Perdintino wa Ananda Nanda Nur Andini Putri agar ikhlas menerima segala ketentuanmu berupa kebahagiaan ataupun ujian darimu. Jadikanlah hari-hari yang akan mereka lalui bersama adalah hari-hari yang diliputi penuh dengan kebahagiaan, ketegaran iman dan takwa. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih dari yang mengasihi, berkahilah mereka berdua agar menjadi pasangan yang senantiasa berbagi kasih sayang. Karuniakanlah ya Allah kepada mereka berdua kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Ya Allah, tuntunlah putra putri kami, saudara kami, adik kami, Ananda Puku Perdintino dan Ananda Nur Andini Putri, agar menjadi pasangan insan yang rukun sebagaimana pasangan yang Kau tumbuhkan cinta dan kasih sayang pada dirinya serta kerukunan, yakni pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa, pasangan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, serta pasangan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah dan Aisyah Ridho. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maslahatkanlah pernikahan mereka selagi hidup di dunia maupun di akhirat. Nanti curahkanlah rahmat-Mu ya Allah atas mereka berdua, dan karuniakanlah mereka buah hati keturunan yang soleh dan soleha, dan masukkanlah mereka dalam golongan orang-orang yang berguna baik bagi agama maupun kemaslahatan kaum muslimin. Dengan segala curahan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma tawwil umurana wa sahi ajsadana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa zabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa min syarri abidna waqti hawaijina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Allahumma tawwil umurahum wa sahi ajsadahum wasrah sudurahum wa nawwir qulubahum wa tsabbit imanahum wa ahsin a'malahum wa wasi arzaqahum wa ilal khairi qaribuhum wa an syarri abidhum waqti hawajahum fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkanlah umur kami dan taat kepadamu ya Allah. Sehatkanlah tubuh kami ya Allah, baik jasmani maupun rohani kami ya Allah. Tanamkanlah nur cahaya keimanan di hati kami ya Allah. Luaskanlah dada kami ya Allah. Tetapkanlah iman Islam di hati kami ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah. Dekatkanlah kami dengan kebaikan ya Allah. Jauhkan kami dengan keburukan ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.